Selamat siang kepada anak-anak kami di sini yang telah bergabung pada web meeting kali ini di Zoom. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat semuanya, nak? Sehat, Pak. Bagaimana kalau sehat semuanya? Kita patut bersyukur pada Tuhan di mana kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan kita. Adapun pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang praktek operasi logika pada VB pada pertemuan yang kedua. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh anak kami Setria Mantia. Saya persilahkan. Terus kepada kami yang kami memulai summit ini ya, beserta segala aktivitas yang kami lakukan hari ini tidak ada halangan, dan semoga summit yang kami lakukan dapat berjalan dengan lancar. Pada kami amin. Amin. Terima kasih kepada anak kami di sini yang telah memberikan hatinya untuk dapat memimpin doa kita pada siang hari ini. Minggu yang lalu Bapak sudah menjelaskan tentang VBNet. Ada yang masih ingat tentang VBNet? Minggu yang lalu tentang VBNet. Ya, VBNet itu adalah suatu program, ya, ya. Kita lanjut saja. Adapun kerangka dasarnya yaitu nanti ada kompetensi dasar, ada tujuan pembelajaran, ada materi pembelajaran, definisi, operator logika, operasi logika, ada rangkuman, ada asesmen, ada evaluasi, ada daftar pustaka. Ini sedikit bisa Bapak berikan, ya. Keluarlah dari zona nyaman, majulah dan meraih mimpimu. Sebab setiap orang yang berhak mempunyai impian. Sedangkan mimpi itu tidak bisa diraih dengan instan, ya. Butuh perjuangan ekstra untuk bisa meraihnya. Bahkan terkadang butuh pengorbanan. Setiap orang yang belajar pasti butuh pengorbanan untuk memperjuangkan mimpinya. Ya, ini adalah kata-kata motivasi untuk kita. Lanjut kita ke kompetensi dasar. Adapun kompetensi dasarnya yaitu yang pertama menerapkan operasi aritmatika dan logika, yang kedua membuat program dengan operasi aritmatika dan logika. Tujuan pembelajarannya nanti kita kali ini belajar tujuannya adalah setelah proses pembelajaran peserta didik, ya, nantinya dapat menerapkan operator logika dengan benar. Itu yang tujuan kita belajar hari ini. Lalu nanti peserta didik dapat membuat kode program operasi logika pada VBNet dengan benar. Ya, itu adalah tujuan kita belajar pada siang hari ini dengan mengkaji pembelajaran memakai model project based learning secara daring. Ya, siswa dapat menunjukkan kode program dengan operasi aritmatika dan logika dengan bersikap religius, nasionalisme, disiplin, dan mandiri. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Kita kepada materinya, Visual Basic Net atau disingkat dengan VBNet, ya. Apa itu VBNet? VBNet adalah bahasa pemrograman komputer berorientasi objek yang diimplementasikan pada Net Framework. Nah, ya, yang dipakai itu adalah VBNet. Ini dia perbedaan dari Visual Basic dan VBNet, ya. Pada Visual Basic, bahasa berbasis prinsip yang tidak berorientasi objek. Sedangkan VBNet itu perspektif gaya perkodean terlihat mirip dengan VB lama, tetapi memiliki kekuatan lebih untuk itu hanya karena itu duduk di platform net, ya. Itu dia perbedaannya. Ini dia contohnya operator logika. Operator logika itu banyak. Operator logika itu ada AND, ada OR, ada NOT, ada SOR, ada and also ada or else, ya. Keterangan N itu bernilai true jika kedua pembanding bernilai true, ya. Keterangannya N bernilai true jika kedua pembanding bernilai true. OR bernilai true jika kedua pembanding bernilai true juga akan bernilai true jika salah satu pembanding bernilai true. Itu dinamakan dengan OR. Not, ya, not itu merupakan nilai kebalikan dari kondisi yang dinyatakan. SOR akan bernilai true hanya jika salah satu pembanding saja bernilai true dan akan bernilai false jika kedua pembanding bernilai true.
Ini dinamakan dengan SOR. Lalu and also. Operator logika AND yang hanya akan bekerja pada tipe data boolean. Lalu ada or else. Operator logika OR yang hanya akan bekerja pada tipe data boolean. Ini dia contoh program ini. Kita lihat ini contoh program. Ya, ini membuat program seperti ini dengan programnya ini. Ini dia Bapak buat. Lalu Bapak eksekusi. Ya, udah Bapak buat programnya ini lalu Bapak eksekusi. Ini ya. Lalu di sini ada view value, B value. Lalu jika saya klik A value, hasilnya ini. A and B false, A or B true, not A and B true, A XOR B true, A and also B false, A or else B true. Ini hasilnya. Ini diambil dari ini ya. Jadi ini tampilannya ini. Jadi kalau mau menuliskan ya programnya, kamu klik 2 kali di sini, kamu klik 2 kali di sembarang ini, kamu klik, maka di sini dia ditulis programnya, ya. Maka di sini tulis programnya. Jadi nanti tugas kamu adalah membuat program itu, ya. Bagaimana cara membuat programnya seperti itu, sehingga seperti ini dia tampilannya sudah ada. Jadi dia sesuai dengan yang Bapak tampilkan tadi, ya. Ini dia programnya. Jika ini dieksekusi, ini tempat eksekusi, ini tampilannya, nama depan. Jika Bapak ketikkan nama saya Kuasan Junaidi, lalu nama belakang ada Hutagalung. Lalu kita eksekusi, apakah hasilnya nanti? Ini dia hasilnya. Lalu jika di-OK-kan, maka hasilnya adalah nama lengkap Anda adalah Kuasan Junaidi Hutagalung. Dan komputer membaca seperti ini, nama lengkap Anda adalah Kuasan Junaidi Hutagalung. Itu dia program Visual Basic atau VBNet. Ada yang mau ditanyakan tentang ini? Ada Pak, apa nama aplikasi ini tadi Pak? VBNet. Pertanyaan saya kan Pak, apa fungsi dari aplikasi ini? Contohnya kan kalau di Microsoft Word kita bisa mengerjakan seperti surat dan bisa mengeluarkan hasilnya di kalau di kalau maksudnya di ini Pak, aplikasi ini digunakan di mana? Digunakan di perkantoran, Roku. Kalau misalnya seperti basis data, ya, misalnya kita mau membayar listrik, ya, membayar listrik atau membayar harga makanan di suatu swalayan. Di swalayan ini pakai aplikasi seperti ini dia. Dimasukkan dia harganya, lalu nanti tampil dia di situ berapa. Dimasukkan 1 buah, misalnya begini. Ini misalnya, Bapak ganti yang ini, Bapak ganti ini nanti, ini, Bapak ganti ketik nilai ini menjadi, misalnya bisa saja dia harga. Lalu, Bapak masukkan di sini harganya, ya 2.500. Nanti kalikan berapa banyak harganya, maka di sini nanti langsung dioptikan, maka jumlahnya ada. Seperti itu biasanya kalau aplikasi dalam suatu program di swalayan, ya. Misalnya selain di swalayan di perkantoran juga seperti itu. Itu adalah aplikasi yang digunakan di perkantoran. Ada lagi pertanyaan? Ada Pak. Oke lah, nanti berarti tugas kamu adalah di sini nanti membuat ini seperti ini tampilannya ya. Coba-coba dulu ya. Nanti bakal kasih nanti ya. Ini dia tampilannya. Tugas kamu buat seperti ini. Lalu kalau diketikkan nilainya 1.000, maka info nilainya berapa, seperti itu ya. Itu adalah contoh dari program logika. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, maka Bapak akhiri. Sebelum Bapak akhiri, maka kita berdoa. Berdoa Pak? Iya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas pertolongan-Mu kepada kami sejak dari mulai hidup kami ini sampai mengakhir. Ya Tuhan, cari belas sadar kami selain memuji dan firman surga. Segala juga yang diberikan oleh Bapak Guru kami, ya Tuhan, mohon sertakan di dalam pikiran kami agar menjadi bekal di masa yang akan datang. Tuhan, sampai di sinilah doa kami ini. Mohon di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penerbus dosa kami. Siang hari ini atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Jauh. Jauh.